Kasus COVID-19 tak hanya rentan menyerang orang dewasa dan lanjut usia. Kasus anak-anak yang terjangkit COVID-19 juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Mengapa anak-anak rentan terjangkit COVID-19? Kami hadirkan dalam catatan redaksi berikut ini. Juga positif COVID-19 memang tak mengenal usia dan bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak, seperti yang terjadi di Cilengsi, Jawa Barat. Petugas kesehatan mengevakuasi dua anak berusia 4 dan 8 tahun beserta ibunya. Mereka positif COVID-19 setelah tertular dari ayahnya yang bekerja di Wisma Atlet. Kasus COVID-19 yang menyerang anak-anak juga ditemui di sejumlah daerah lain di Indonesia. Rata-rata pasien COVID-19 anak tertular dari anggota keluarganya. Ibu, ayah, atau keluarga dekat lainnya kerap tidak menyadari jika dirinya lah yang menjadi pembawa sekaligus penular virus kepada sang anak. Berdasarkan keterangan Agus Wibowo selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB kepada tim Litbang CNN Indonesia, data terbaru sebaran COVID-19 berdasarkan usia serta gender hingga tanggal 23 April 2020 menyebutkan kasus positif COVID-19 pada usia 5 sampai 17 tahun mencapai 175 kasus, sementara usia balita mencapai 51 kasus. Sedangkan jumlah pasien sembuh di rentang usia 5 hingga 17 tahun mencapai 22 kasus dan balita 13 kasus. Dari keseluruhan kasus COVID-19 pada anak, pasien dengan usia 5 hingga 17 tahun dinyatakan meninggal dunia sebanyak 4 orang. Sementara di bawah usia 4 tahun meninggal dunia sebanyak 4 orang. Meski secara statistik virus COVID-19 memang lebih banyak menimpa orang dewasa hingga lanjut usia, anak-anak tak lantas terbebas dari risiko penularannya. Menurut dokter spesialis paru yang bertugas di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur, Erlang Samudro, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar virus corona. Kalau pada anak-anak itu kan sistem imun belum terbentuk semua, belum matur, jadi belum seperti orang dewasa, sehingga sangat mudah sekali bisa terjadi penularan ke anak-anak. Infeksinya dibawa dari luar ke dalam rumah. Yang bisa membawa dari luar ke dalam rumah kan berarti yang bekerja mungkin bapak atau ibunya atau saudaranya yang lain. Seperti itu. Jadi infeksinya dibawa oleh orang-orang dewasa yang kemudian menular ke anak-anak karena intensitas bertemunya cukup tinggi. Mungkin dipeluk, mungkin misalnya bapaknya itu meluk anaknya, itu kan sangat dekat sekali. Meski angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia masih mayoritas terjadi pada pasien berusia 41 sampai 60 tahun, kita tidak boleh abai dengan keberadaan anak-anak di sekitar kita. Pastikan Anda melakukan protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam rumah dan bertemu anak-anak. Mulai dengan menyemprotkan disinfektan pada barang-barang yang digunakan di luar rumah, mencuci tangan, melepas pakaian dan mencucinya secara terpisah. Setelah mandi, Anda baru bisa disarankan bertemu dengan anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.